Halo, selamat datang di video saya. Oh iya, pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya mesin-mesin besar di pabrik itu kerjanya otomatis tanpa lelah? Terus, apa sih bedanya otak elektronik yang dipakai di pabrik itu dengan otak elektronik yang biasa kita pakai buat bikin robot atau perangkat pintar di rumah? Nah, di dunia otomatisasi ini, ada dua otak yang paling sering dibanding-bandingkan, yaitu microcontroller dan PLC. Nah, dua-duanya ini sama-sama pintar, tapi mereka itu didesain atau dirancang berbeda. Nah, di video kali ini kita bakal bedah perbedaan utamanya. Biar gampang, kita kenalan singkat dulu. Microcontroller itu terkenalnya kayak Arduino Uno, Arduino Nano, ESP32 dan lain-lain. Nah, dia itu cuma satu chip kecil, murah dan fleksibel banget buat di oprek atau di otak-atik lah ya. Sedangkan PLC itu atau programmable logic controller itu adalah satu sistem komputer utuh yang emang didesain khusus buat industri. Kayak kasarannya gini deh, microcontroller itu kayak mesin mentah yang harus kita rakit dulu. Nah, sedangkan PLC itu udah kayak apa ya, kayak mobil yang eh, siap pakai, nah siap jalan di jalan umum lah. Nah, di situ jelas banget perbedaannya. Oke, poin pertama kita ngomongin soal modularitas alias bongkar pasang. Kalau kalian pakai microcontroller, biasa eh, jumlah colokannya atau pinnya itu terbatas. Kalau pinnya habis, kalian bakal pusing dan bingung harus nambah komponen luar yang bikin rangkaiannya jadi ruwet. Nah, tapi kalau pakai PLC, sistemnya itu plug and play. Pabrik mau nambah mesin atau sensor baru, tinggal beli modul, terus pasang di sampingnya, beres dah, nggak pakai ribet lagi. Semudah itu menggunakan PLC. Kemudian poin kedua, seberapa tahan banting mereka? Jujur ya, menurut saya microcontroller itu agak gimana ya, agak ringkih kalau kalian taruh di area pabrik yang penuh debu, lembab, panas ya kan, atau deket di motor gede ya kan, itu bisa bikin gangguan listrik. Nah, dia itu bisa langsung crash atau malah lebih parah lagi kebakar. Kalau PLC ini ibaratnya kayak apa ya, tank baja. Dia punya pelindung kokoh dan komponen internal khusus yang bikin dia tetap santai kerja 24 jam meskipun lingkungannya kotor dan bergetar ya. Juga ada fitur namanya redundansi atau sistem cadangan lah. Bayangin kalau di pabrik mobil mesinnya itu tiba-tiba mati 5 menit aja. Nah, kerugiannya itu kan bisa bikin ratusan juta. Makanya PLC kelas eh, industri punya sistem otak cadangan. Kalau otak utamanya mendadak error, otak kedua cadangannya ini langsung ambil alih dalam hitungan milidetik tanpa bikin mesin berhenti. Kalau di microcontroller ya sistemnya langsung mati total dan kalian harus benerin manual lagi. Soal waktu respon, microcontroller itu ngerjain tugas baris demi baris dari atas ke bawah. Kalau codingan kalian kepanjangan atau salah taruh fungsi delay, responnya itu bisa telat. Nah, berbeda dengan PLC yang pakai sistem scan cycle, dia itu membaca semua sensor sekaligus, memprosesnya dan mengirim perintah ke mesin dalam waktu super konsisten, dan gak ada drama telat merespon lah, jadi jauh lebih aman buat keselamatan kerja. Kelima, soal tegangan listrik. Microcontroller itu mainnya di tegangan kecil yang buat aman lah buat kita. Biasanya itu sekitar 3,3 volt atau sampai 5 volt DC. Nah, jadi kalau mau menggerakkan dinamo pabrik yang gede, kita butuh rangkaian tambahan yang kompleks. Kalau PLC, nah ini emang udah satu bahasa sama alat-alat pabrik, dia itu bisa langsung nerima dan ngeluarin atau memberikan output tegangan industri seperti ya 24 volt DC sampai 203 volt AC. Keenam, bahasa pemrograman. Buat ngoding microcontroller, kalian tuh harus belajar bahasa pemrograman kayak C++, atau Python dan lain-lain lah. Itu tuh bikin pusing kalau belum biasa ya. Tapi kalau PLC bahasanya itu lebih
ramah lah buat orang pabrik atau lapangan. Yang paling populer namanya itu ladder logik. Bentuknya itu visual kayak tangga skema listrik biasa. Jadi teknisi listrik di pabrik pun bisa langsung paham dan benerin programnya tanpa harus jadi master coding. Poin ketujuh, skalabilitas. Maksudnya, seberapa gampang sistem ini diperluas. Kalau kalian mau menghubungkan ratusan microcontroller biar bisa saling komunikasi, nah siap-siap aja tuh pusing sama kabel-kabel, sama error-errornya juga. Tapi kalau PLC, mereka itu udah punya protokol komunitas standar industri yang rapi banget. Mau digabungin sama puluhan PLC lain atau dihubungkan ke komputer pusat pabrik, nah itu tinggal colok kabelan atau kabel data, udah kelar. Kedelapan, soal daya komputasi. Nah, di bagian ini justru microcontroller yang menang. Microcontroller zaman sekarang itu udah canggih banget, udah pinter banget buat ngitung matematika rumit, memproses data, kamera, atau ngurusin data internet, IoT. PLC itu sebenarnya nggak dirancang buat kalkulasi seberat itu. Tugas utama PLC itu simple tapi mutlak, kayak mikirin logika on off dengan super cepat dan nggak boleh salah sama sekali. Poin terakhir yang paling bikin elus-elus dada, biaya ulang. Poin terakhir yang paling bikin elus-elus dada yaitu biaya. Chip microcontroller itu murah banget, modal puluhan ribu rupiah aja kalian udah bisa dapat satu komponen. Tapi kalau PLC harganya itu bisa jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Kenapa bisa semahal itu? Karena pas kalian beli PLC itu, kalian gak cuma beli alatnya doang, tapi beli jaminan keamanan, ketahanan komponen, sama jaminan kalau alatnya itu nggak bakal rusak bertahun-tahun. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kapan kita pakai PLC dan kapan kita pakai microcontroller? Saran saya, kalian pakai microcontroller kalau lagi bikin proyek. Nah, atau tugas-tugas kuliah atau alat-alat pintar di rumah. Nah, tapi wajib pakai PLC kalau kalian dapat proyek otomatisasi buat pabrik, pembangkit listrik, atau sistem apapun yang taruhannya itu keselamatan nyawa orang lah ya, dan kerugian uang yang besar kalau alatnya itu sampai macet atau rusak lah. Nah, sekarang kalian udah nggak bingung lagi kan bedanya PLC dan microcontroller. Kalau kalian sendiri lagi dapat proyek yang kayak gimana nih? Coba cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share. Nah, biar kita bisa belajar teknologi bareng terus. Saya Ditya Nurandika, sampai jumpa di video berikutnya.